Lihat, gara-gara kau ntar kenapa-napa, kau ntar kena pukul kau. Kita lihat cuma. Jam lagi dia. Teman-teman, ini kalau ada apa-apa ini dengan saya, tangkap orang ini. Yesusku yang ngapain kau ntar? Itu cuman judul. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk subscribe, like, dan juga share channel kita ini. Oke, ini ada tema terkait Tuhan buatan. Silakan. Tuhan buatan atau palsu. Ya. Kalau Tuhan buatan, abang udah lahir belum, bang? Tuhan buatan udah lahir, tidak ada hubungannya, maksudnya apa? Ya, bang. Maksudnya apa? Kan kalau Tuhan buatan seperti Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan Muhammad. untuk orang jahat. Muhammad apa, bang? Nabi Muhammad Kalau bukan Muhammad? Tuhan, dia manusia, dia nabi, dia rasul. Beda dengan Yesus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalil KPR 2 nomor 36. Nah, itu dalilnya. Yesus itu Tuhan palsu. Dalil, ada dalil. Yesus Tuhan palsu, mau kayak mana? Yesus itu Udah Tuhan. ngomongnya, bang. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Itu saudara, supaya orang jahat ini tidak masuk surga, supaya orang jahat ini menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi Tuhan buatan, Tuhan lantikan. Ada alasan Tuhan nanti memasukkan kalian neraka? Ya, siapa suruh menuhankan manusia yang aku buat menjadi Tuhan, kan gitu. Sesuai dengan KPR, bang. Itu kan kata abang. KPR Itu 2 kan kata nomor abang, kan? KPR 2 nomor 36 buktinya. Dalil dong, ada dalilnya. Itu kan kata abang. Dalil, ada dalilnya, dan Yesus membuktikan itu, mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Matius 7, 22, 23. Akibat kalian menuhankan Tuhan buatan Tuhannya Yahudi, kalian diusir. Itu fakta, tertulis di Bible. Jaga omongan abang, ntar abang kena karma abang ntar. Gak ngepek. Kita lihat 1 minggu ini, bang. Abang sakit atau tidak? Gak ngepek kecuali Anda main dukun. Kecuali main santet. Yesus. Yesus kuntar yang menghukum Anda. Wah, itu cuma meeting, Yesusku. Ibu. Lihat aja. Kecuali Yesus yang Anda maksud itu iblis. Nih. Kok telinga saya jadi saksinya nih. 1 minggu abang lihat mulut abang ntar. 1 minggu. Jadi nanti abang kesini lagi 1 minggu yang akan datang. Naik lagi di sini. Boleh. Oke. Kalau enggak abang yang sakit, anak abang yang sakit. Oh. Kalau saya bisa pastikan Sebentar dulu, sebentar. Kalau saya, itu karena Yesusku. Oh. Yesusku yang berkehendak. Oh, mama. Oh iya dong. Oh iya. Oke. Jadi Kita lihat kepada- Bang Juma. Kalau Bang Juma ngomong yang enggak tentang Yesusku, sampean yang kena ajab ntar. Kok saya ngomong enggak? Kalian yang ngomong enggak, bukan saya. Yesusnya Makanya itu, jangan ngomong. saya ngomong jangan sesuai dengan ngomong. fakta. Yesus itu Fakta Tuhan apa yang Anda gantikan. berikan? Saya bacakan dalilnya. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Allah apa? Allah atau Allah? Allah atau Allah?
Jelas ya? Jelas. Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Sampai situ paham ya? Yesus itu memang Tuhan, tapi untuk orang-orang jahat kayak Anda. Itu dalil. Anda yang lebih jahat. Itu dalil. Saya menyampaikan. Mulut Anda berterima mulut kasih kepada Anda saya. yang lebih jahat lagi. Saya baca Kita dalil. lihat satu minggu, Dalil. Saya baca dalil. satu minggu. Saya baca dalil. Ada dalilnya. Itu bukan agama kamu cuma. Memang bukan agama saya. Saya tidak menyembah Tuhan lantikan. Tuhan Anda Makanya Yesus. jaga Tuhan mulut Anda. Saya baca dalil. Kenapa jadi ngancam kayak gitu? Yang ngancam siapa? Ya, tadi Kalau saya yang bilang ngancam. gini, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu Muhammad diracun. Sampean marah nggak? Dia diracun, memang diracun. Sampean marah nggak? Enggak, memang dia diracun. Kenapa saya harus? Bohong kamu itu. Bohong. Memang dari Muhammad diracun. Saya bukan Kristen yang suka menyembunyikan kebenaran. Diracun gara-gara apa? Untuk membuktikan dia Gara-gara- nabi. Orang yang meracunnya ingin membuktikan kalau orang ini mati berarti dia nabi palsu, seperti di Yohanes 19:30, minum racun mati di atas salib. Mati nggak? Yang diracun mati nggak? Enggak. Yang mati itu Mati yang nggak yang salib. diracun? Enggak mati. Tuh. Enggak mati. Sakit hati kamu. Ya, enggak mati. Jangan bohong, sakit hati kan? Nabiku enggak Sakit mati hati kan? Pada saat nabiku diracun, dia enggak mati. Dia hidup 4 tahun lagi. Tuhanmu Yesus tidak hitungan detik makan minum racun mati. Mana? Yohanes 19 nomor 30. Salah kau. Satu minggu lagi kau cuma. Satu minggu lagi dia. Malah ngancam. Malah mengancam dia. Yesusku Mengancam. akan Malah mengancam. kena sama kau. Teman-teman, ingat orang ini. Saya punya Yesus. Ingat orang ini, mana tahu Saya punya dia sudah Yesus. menyebarkan orang-orang untuk mencelakakan saya atau anak-anak saya. Ingat, orang ini sudah ngancam. Orang ini mengancam. Saya punya Yesus. Orang Saya ini punya ngancam. Yesus. Saya curiga dia mengirim orang ke kota saya untuk membuat sesuatu terhadap saya Jauh dan cuma keluarga saya. jauh. Sorry, Terus kenapa bukan kamu tipe ngancam? saya yang begituan. Kenapa kamu ngancam? Bukan tipe saya. Yesusku yang ngancam kamu ntar. Di mana Yesus mengatakan itu? Lihat aja Jum. Nah, itu ngancam, Yesusku yang ngancam dia. kena kau. Ngancam dia. Di mana Yang Yesus ngancam siapa? mengatakan? Lah, barus. Lah, kenapa kamu ngomong Yesusku? Kau tanya. Kau bilang Yesusku mati gara-gara diracun. Otakmu pakai. Kan? Ngepleng kau kan? Itulah kena ajab kau cuma. Kena ajab kau. Nah, kena ajab kau kan? Makanya jangan menghina Yesusku cuma. Yesusku luar biasa. Saya nggak bakal ngancam. Yesusku yang ngancam kau. Itu ada. Biar Kenapa kau tahu. Kenapa Lihat kau satu ngancam? minggu cuma. Nah, tuh ngancam lagi dia, ngancam lagi teman-teman. Ya, Mengancam lagi dia. Sudah berapa orang yang ngancam saya begini? Udah banyak yang ngancam-ngancam saya kayak gini, udah banyak kali. Karena Omongan sombongnya saya orang dengar. Kristen. Orang Kristen itu dengan sombongnya, kau tidak akan sampai lewat tahun ini.
Kau paling lama hidup 3 bulan lagi. Udah banyak yang ngancam-ngancam gitu. Ya sudah. Karena terlalu banyak hayalan, menghayal, mimpi, terlalu berhalusinasi. Kita lihat cuma. Kita lihat. Iya lihat, ini banyak orang sini jadi saksi. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, berarti ancamanmu itu terjadi. Kau ngancam. Itu gara-gara Yesusku. Kau kenapa-napa? Kau kenapa-napa? Itu gara-gara Yesusku. Mimpi kau, menghayal. Kau kenapa-napa? Itu gara Yesusku. Menghayal. Betul menghayal. Lihat. Gara-gara kau ntar kenapa-napa, Yesusku yang itu. Oh, jadi Yesusmu jahat. Karena kau Yesusmu jahat cuma. Karena kau Yesusmu jahat. Kasih. Kau jahat. Kau ntar kena pukul kau. Kenapa Yesus tidak hancurkan orang-orang yang membunuhnya? Kita lihat cuma. Makanya kamu pakai otak cuma, pakai otak. Ngancam lagi dia. Kalau mau ngomong pakai otak cuma. Ngancam lagi dia. Teman-teman, ini kalau ada apa-apa ini dengan saya, tangkap orang ini. Tangkap. Iya. Kau Salah ngancam. saya apa cuma? Kau ngancam Salah saya berarti apa? kau sudah merencanakan sesuatu. Yesusku yang ngapain kamu? Itu cuman judul. Bagaimana mungkin Yesus sudah ada di langit? Itu cuman judul doang. Ini gara-gara saya punya iman. Gara-gara saya punya iman. Ngancam dia, ngancam. Gara-gara saya punya iman. Kenapa ngancamnya jahat begitu? Saya punya iman cuma. Kenapa imanmu jadi jahat begitu? Iman apa itu? Gara-gara mulut kau jahat. Jahat kenapa mulutku? Nah, jahat kenapa? Masih nanya. Ya, apa jahatnya mulutku coba? Ya, apa jahatnya? Kenapa kamu bilang Yesusku diracun? Diam lu kan? Nah, kenapa kau bilang Yesusku diracun? Ya memang diracun. Mana buktikan? Yohanes 19 nomor 30. Tunjukkan. Tunjukkan lagi teman-teman. Gak usah framing kau cuma, gak usah framing. Kau framing pula. Ingat ya teman-teman, dia sudah melakukan pengancaman. Melakukan pengancaman. Jadi kalau ada apa-apa terjadi dengan saya, dengan anak-anak saya, ini orangnya ya. Ini orangnya. Berarti dia sudah merencanakan. Yesusku yang berbuat. Katanya Yesus orang baik. Katanya Yesus orang baik. Yesus kasih. Karena kau jahat cuma. Karena kau jahat. Kepada orang jahat Yesus mengasihi enggak? Mulut kau jahat cuma. Kepada orang jahat Yesus mengasihi enggak? Karena mulut kau jahat. Ya, Yesusku yang. Tanya dulu, Yesus tidak pernah jahat sama orang. Cuma. Berarti kau sudah merencanakan. Kau sudah merencanakan niat jahat sama orang. Sudah bagus. Pakai otak cuma. Pakai otak. Ya, kau yang mengancam orang, kau sudah mengancam. Malah kau tentukan 1 minggu. Kalau bukan kau anakmu. Kan karena imanku. Lah, karena imanmu gimana imanmu? Imanmu apa? Saya punya Yesus. Ya, terus kalau kau punya Yesus kenapa? Kenapa kau ancam orang? Karena Yesusku lah yang ntar merubah engkau cuma. Ya, mimpi kau itu. Kenapa Yesus tidak berubah? Itu saya. Ya, kenapa Yesus tidak berubah? Kenapa dia mau merubah orang, dia sendiri nggak pernah berubah? Ganti sempak aja nggak pernah dia. Mulut kau yang dirubah cuma, mulut kau. Suruh aja dulu rubah sempaknya. Itu aja sempaknya udah 2000 tahun. Tuh kan? Tuh kan? Kau menghina kan? Menghina Kau saya menghina. Kutanya dulu kau. Apakah sudah pernah Yesus ganti sempak selama 2000 tahun? Kutanya dulu kau. Kau itu cuma mulut kau itu ntar lihat. Kenapa kau ini? Aku bertanya serius. Nangis. Nangis. Siapa yang nangis? Ya, kau yang ternangis cuma lihat. Kau mengancam. Takut lu ya? Takut ya? Sedikit pun saya nggak takut.
Saya harus takut sama siapa? Takut kesian. dia. Ngancam tapi nggak takut. Orang yang diancam aja nggak takut. Kedong. Takut dia. Kedong. Ya. Kedong. Pasti terbukti. Ngancam lagi. Pasti terbukti kalau kau sudah rencanakan bayar mahal orang. Bayar mahal untuk cari saya. Bayar mahal buat ngapain kamu? Itu kau pastikan, Cuma kau pastikan katanya 1 minggu. Kau pastikan 1 minggu. Bayar pastikan orang ngapain kamu? Kalau lu bukan siapa saya, Juma? anak-anakku katanya. Lu siapa Juma? Bayar Ancamanmu orang tadi? ngapain kamu? Lah, ancamanmu tadi? Biarkan dia bicara supaya jadi bukti nanti. Jangan di-mute. Biar dia bicara. Kalau sampai ada apa-apa dengan saya, dengan anak-anak saya, teman-teman, orang ini harus tanggung jawab. Aduh, kenapa di-mute? Buka mic-nya. Buta huruf juga ini moderator. Buka mic-mu, buka mic. Buka. Oi. Buka mic-mu. Kau bicara. Ngapain saya bayar orang? Ngapain kamu Juma? Enggak level. Lu siapa Juma? Kau sudah pastikan. Lu siapa? Kau sudah pastikan tadi. Lu siapa Juma? Kau sudah pastikan paling lama 1 minggu. Lu siapa Juma? Gue bayar orang ngapain lu? Gak tipe saya. Yesusmu aja turun tangan. Berarti saya ini orang hebat. Karena mulut kau jahat Juma. Oke. Mulut kau jahat. Karena mulut saya jahat, maka kau menggunakan tangan orang untuk mencelakakan saya. Kau ngancam 1 minggu. Kalau bukan saya, anak-anak saya. Lebih baik saya kasih duit. Kau tahu lebih baik saya kasih duit kau sama sudah melakukan pengancaman itu. Kau sudah melakukan pengancaman depan umum. Kau tahu itu sudah melanggar undang-undang. Lebih baik saya kasih duit Juma sama pinggir jalan saya daripada terlepas apa yang akan kau lakukan. Lu diam dulu Juma. Terlepas apa yang kau lakukan, kau sudah melakukan pengancaman terhadap orang. Kau mengancam keselamatan jiwa orang dan keluarganya. Paham kau? Keluarganya siapa? Kau bilang anak-anakku juga. Kau ancam juga kan tadi? Udah. Lu bisa diam nggak? Silakan. Kamu bilang saya nyewa orang untuk ngapain kamu? Lu siapa Juma? Lebih baik uangku. Lebih baik uangku cuma menghayal ke pinggir jalan. Berarti kau cuma menghayal. Saya katakan kepadamu, dengarkan. Pinggir jalan gue kasih duitnya. Ketinggalan sama lu. Dengarkan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, apapun itu yang terjadi dengan saya selama 1 minggu ini, atau kepada anak-anak saya, kau yang harus tanggung jawab. Takut lu Juma, takut. Kamu sekarang yang takut. Kau sekarang yang takut. Sampai-sampai kau mengatakan, siapa kamu semua? Lebih baik aku sumbangkan orang di pinggir jalan daripada yang ketakutan. Tetapi benar nggak kau ancam saya tadi? Benar tidak kau ngancam saya? Lu pakai otak Juma. Enggak, saya tanya dulu. Benar nggak kau ngancam saya tadi? Ngapain gue pakai duit? Ngapain lu Juma? Enggak. Benar tidak kau ngancam saya tadi? Orang pinggir lampu merah gue kasih. Gue tanya dulu. Lu siapa Juma? Benar tidak kau ngancam saya tadi? Enggak. Yesusku yang tar. Yesusku Juma. Takut lu ya? Takut lu ya? Tadi dia ngancam 1 minggu Juma. 1 minggu. Apa itu? Apa? Lihat Yesusku ntar. Kenapa Yesusmu? Akan berkehendak dengan kau. Apa kehendaknya? Mulut kau jorok. Apa kehendaknya Yesusmu? Apa kehendaknya Yesusmu? Mulut kau itu. Kenapa mulutku? Lah kenapa mulutmu? Enggak, nanti Yesusmu mengatakan apa? Yesusmu mengatakan apa?
Yesusmu mengatakan apa Tuhan tentang buatan. aku? Palsu. Nggak Di usah Alkitab juga ada kemana-mana. nabi Nggak usah palsu. kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Hei, tadi ancamanmu itu loh. Takut dia sekarang. Makanya cuma jaga Takut dia mulut. sekarang. Jaga mulut. Coba saya cek HP dulu ya, mana tahu sudah ada yang tahu alamatnya. Tunggu ya. 4 kali kau Jaga ngancam-ngancam mulut, orang. Makanya jaga Kau mulut. suruh, kau suruh orang jaga mulut, kau sendiri nggak jaga mulutmu. Kau ngancam orang. Selama Nah, 1 minggu kalau tidak terjadi samamu, sama keluargamu, sama anak-anakmu. lah siapa yang bilang sama keluargamu? Sama anak-anakku katamu tadi. Terserah lu. Nah, kau tahu berapa tahun kau dapat itu kalau saya laporkan? Makanya jangan ngomong jorok cuma. Enggak, aku tanya dulu kau. Kau tahu berapa tahun kau dapat? Jangan ngomong jorok. Enggak, ku tanya samamu berapa tahun kau dapat melakukan pengancaman depan umum, mengancam jiwa Yang ngancam seseorang siapa? dari keluarga. Yang ngancam Kau. siapa? Kau barusan ngancam saya kok. Yang ngancam apa? Kau mengatakan paling lama 1 minggu kalau nggak terjadi samamu sama anakmu. Suaramu nggak ada cuma. Suaramu nggak ada. Kau yang mengatakan itu. Kalau tidak terjadi samamu, terjadi sama anak-anakmu paling lama 1 minggu katamu. Ya, bahaya kau ini. Kena pasal kau ini. Kau ngancam jiwa seseorang depan umum. Itu sama halnya kau ngancam saya pakai senjata di kepala. Bodoh kau ini. Yang ngancam siapa cuma? Jadi yang kau bilang tadi tuh 1 minggu itu apa? Apa maksudnya 1 minggu? Terserah saya mau bilang 1 minggu. Nah, makanya aku tanya sama kamu. Kamu udah siap gak ancamanmu itu? Lu siapa cuma? Lah, kau Lu ngancam siapa? saya. Kau ngancam saya. Lu siapa cuma? Kau ngancam saya. Ngapain kamu? Sorry cuma. Lu siapa ngancam saya. cuma? Kau ngancam saya barusan. Kau ngancam, kau kasih Lu waktu bilang? 1 minggu. Lu bilang saya ngajak orang untuk ngapain kamu? Ya kita Sorry, tunggu 1 cuma. minggu ini. Makanya saya katakan karena ancamanmu itu, karena ancamanmu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya dan anak-anak saya, kau yang tanggung jawab. Yesusku. Matamu. Kau Itulah bahaya ini. karma buat kau cuma. Ini pasalnya nih. Berat kau ini. Dari dulu kau. Pasal 336 KUHP. Pasal 449 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aduh, ancaman. Mampus kau ini, kena kau ini. Kena lah. Wah. Wih, berat ini. Kena. Wah. Wih, undang-undang ITE kau kena kau. Waduh. Wah, langsung ada yang telepon saya cuma. Langsung Wah. ada telepon saya. Kena kau ini. Dari gerombolan kamu ya cuma ya. Langsung DM saya banyak banget ini cuma. Oh, kena kau ini. Walah. Nih. Aku bacakan samamu ya. Wah, 369. Minimal 4 tahun kau ini. Wah. Terserah cuma. Yang bilang ngancam siapa? Nih. Orang semua buktikan kau ini. Kau baca nih pasal-pasal. Aduh, kena kau 4 tahun. Wah. Bawa keluarga. Nge-DM saya banyak banget cuma. Nge-DM saya banyak banget ini. Ancaman paling lama 1 minggu katanya. Wah. 1 minggu. Kalau tidak terjadi Nge-DM sama saya banyak terjadi banget ini. terhadap anak-anakmu, Kalau kau nggak bisa mengalahkan saya diskusi, jangan kau kayak gini ngancam depan umum. Kau Yang ngancam. ngancam siapa?
Kena pasal. Nanti kau buktikan aja. Kalau saya proses kau ini, kau buktikan aja nanti. Ini direkam ini. Kau hina Yesusku Juma. Mana ku hina? Mana ku hina? Kau bilang racun. Lah memang dia diracun. Ucapan racun itu muncul. Dengar. Ucapan racun itu muncul. Dengarkan. Kau bilang ucapan mati gara-gara racun. Itu gara-gara racun. Kau yang mengawali menuduh nabiku. Lah. Bukan kau yang duluan. Kau bilang ancamanmu lebih dulu, baru aku melakukan pembelaan diri karena kau tuduh nabiku diracun. Dari tadi-tadi diracun itu adalah Tuhanmu. Udah kau yang mengancam. Capek kau Juma. Capek takut Juma. dia. Capek. Ketakutan kau. Siapa yang takut Juma? Ya sudah, terus kenapa kamu kabur? Nah. Oh, salah orang kau. Salah orang kau ngancam-ngancam gitu. Kalau kau diproses sama teman-temanku, selesai kau. Pasti banyak nanya nanti, Gimana bang? Tinggal saya nih. Kalau saya iyakan, selesai kau. Kabur kau kan? Memotak. Bodoh. Orang bodoh. Ya itulah kalau orang bodoh. Melakukan pengancaman depan umum. Kena kau itu bodoh. Melakukan pengancaman depan umum. Kena dia. Kena proses kau itu. Aduh, langsung masuk. Bodoh jangan jadi orang. Kalau nggak ada ilmu, jangan masuk di dunia apologet, dunia debat. Enggak bang, cuma turun aja. Tadi udah kabur itu. Iya bang, makasih bang. Thank Saya you. orang dari Madura. Siap, makasih ya. Udah kabur dia udah. Oke, sip. Silakan saudara-saudara non muslim naik. Jangan melakukan hal bodoh gitu ya. Itu bodoh namanya itu. Ngancam-ngancam orang depan umum kayak gitu itu enggak lucu, enggak sok jago juga. Apaan kok ngancam orang? Tolong. Kok ditonton ribuan manusia. Saya tinggal, kalau ada yang laporkan kamu, saya tinggal diundang menjadi saksi. Bukan saya yang laporin. Orang-orang yang laporkan kamu. Kalau terjadi pengancaman, terjadi benar-benar terjadi, nggak diminta-minta. Nah, kaulah pelakunya. Mampus kau. Agama kau, itu kali agama kau. Katanya Tuhan tidak bisa dibela, nggak usah dibela, agama nggak dibela. Apa yang kau lakukan sekarang nih? Bodoh. Tolong. Ada otak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengingat jejak Umar bin Khattab. Mantap sekali. Ada yang disampaikan bang, silakan. Nangis saya. Apa bang? Jangan sedih bang. Kalau ada apa-apa tinggal proses Bang dia. Juba kayak Umar bin Khattab. Wah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak bang, aman bang, aman. Santai bang. Subhanallah. Ternyata ada bin Umar di dunia ini. Bang Juma. Udah bang, sabar bang. Istighfar. Yang pernah memusuhi Islam. Dari zaman Muhammad bin Umar. Bang Juma. Umar bin Khattab. Sudah Bang Juma. Udah bang, jangan sedih bang. Subhanallah. Jangan sedih. Allahu Akbar. Subhanallah, suci Allah. Allahu Akbar, takbir. La khala wa la quwata illa billah.
Ya bangku, makasih ya bang. Allah. Istirahat bang, jangan terlalu banyak pikir. Santai aja bang, ini dunia sosmed memang begitu. Ya, ya. Biasa Umar ya bin gitu. Khattab. Oke. Bang Juma, Umar bin Khattab. Oke bang, abang Posisi. istirahat ya. Kita turunkan ya bang ya. Ya, Oke abang ya, istirahat. Umar bin Khattab. Umar. Ya. Ya bang, abang istirahat bang. Santai aja bang. Sosmed memang begitu. Oke, Subhanallah. abangku istirahat, insyaallah. Kita baik-baik aja insyaallah. Jejak Bang Umar. Umar. Ya bang, ya bang. Iya. Allahu Akbar. Oke bang, makasih bang, istirahat abangku. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Juma. Ya sabar bang, sabar. Biasa itu abangku, biasa ancaman-ancaman gitu, biasa. Dia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Adapun biasa yang datang ke saya, kok datang ke kota saya memang tujuannya cari saya, bukan cuma ngancam kayak gitu, memang betul-betul datang. Tapi sayangnya begitu datang dia nggak temui saya. Sampai di kotanya baru dia telepon. Apa katanya? Kulihat jako nasuma, kulihat jako datang diantar sama sopirmu. Terus kenapa kau tidak samperin saya? Lama, saya udah cari kau keliling di hotel itu. Dede, jangan moko. Kata dia gitu, jangan moko, ini negara hukum. Gimana? Ya. Bro, saya jaga dekat kamu tuh sedang saya teman. Benar loh. Lucu-lucu lawannya. Bilang yang datang itu lucu-lucu orangnya. Oh iya. Abang Katolik? Enggak. Saya masih pengikut leluhur. Oh. Leluhur Datuk. Oh iya. Iya. Sembarang tahu. Silakan. Semangat subuh. Halo. Jangan takut sama preman, Bang Zuma. Islam tidak menciptakan ketakutan. Benar. Itu pemabuk. Iya, betul. Betul. Cuman dia celakakan dirinya sendiri dia itu. Jangan pernah mundur, maju terus Bang Zuma. Maju terus. Pantang menyerah. Makasih abangku. Thank you ya. Jangan pakai mundur sama kafir. Enggak ada kata mundur itu. Malam Bang Umar. Iya, jangan takut sama kafir. Umar bin Khattab. Aduh, ini. Lucu. Oke, Bang. Jangan takut sama preman-preman, Bang Zuma. Enggak, abangku, enggak takut saya. Saya dilahirkan Preman kafir tuh. Siap. Oke. Iya. Thank you, Bang. Siap. Maju terus Bang Zuma, jangan pantang. Thank you. Halo, Bang. Terus Bang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Silakan datang dengan baik-baik, kita sapa dengan baik-baik. Ingat ya, saya tidak pernah takut dengan kalian, sedikit pun. Ya, sedikit pun. Kalau sebutkan kalian punya daerah di mana saya yang datang. Halo, semangat subuh. Yes. Itu tadi orang mana, Bang? Belum ada informasi, belum ada. Belum terkopi, mungkin teman-teman lagi istirahat kali. Enggak nyimak. Menjijikkan orang tadi, Bang. Gimana? Menjijikkan, Bang, orang tadi. Bagi saya lucu memang. Iya. Bang, ini balas inbox aku, Bang. Aku minta WA Bang ntar ya.
Oke, baik. Makasih Bang, makasih. Salam dari Empat Lawang, Sumsel. Siap, makasih. Oke, aku turun Bang ya. Assalamualaikum. Baik, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, jangan kayak tadi, jangan contoh yang tadi, itu jahat itu. Halo, semangat malam. Ya, Bang Umar bin Khattab. Bang Suma. Umar bin Khattab. Sehat-sehat Bang Suma, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Makasih ya. Jangan gitulah. Jangan gitu, nggak bagus. Oke teman-teman, silakan. Masih adakah? Allahu Akbar. Allah itu orang bodoh. Halo, semangat subuh. Api Jabo. Api Jabo kesasar kesini, kenapa? Bang Juma. Assalamualaikum, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Gurunda. Istirahat, Gurunda, udah malam, Gurunda. Jaga kesehatan. Tadi tidur. Sempat tidur tadi. Alhamdulillah. Iya, siap. Masya Allah. Bang Juma. Dari Banten Paneglang mendukung Bang Juma, sehat selalu ya Bang. Iya, makasih ya Bangku, makasih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Nomor WhatsApp Gurunda ya? Gimana? Gurunda ganti nomor WhatsApp. Ada di Akang. Nomorku banyak yang ini, banyak yang sadap. Iya. Loh, kok sini? Kamu di sini? Kok bisa? Iya. Oh, mama Allahu Akbar. Gurunda. Sekarang di mana posisi? Sekarang di Jakarta Timur, Gurunda saya. Jakarta Timur. Oh, oke. Tetap berjuang, semangat, jaga diri baik-baik di sana ya. Siap, Gurundaku, siap. Oke. Turunin aja Bang Juma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah orang dia ngancam. Tolol. Saya ini orang sudah terdidik. Salah orang. Non muslim masih ada nggak nih di bawah? Kalau Islam mohon izin saya nggak naikkan dulu ya teman-teman ya. Bodoh itu. Talal. Kau ketahuan tempatmu aja. Kalau dijemput langsung itu. Bodoh. Talal. Orang ngajak kau diskusi bukan ajak begitu. Idiot. Halo, semangat subuh. Halo. Halo, semangat subuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang. Salam kenal dari Lombok. Oh iya. Kasih. Moderatorku hadir. Halo, selamat subuh. Halo, assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Iya, siap. Ya, tadi saya minta permintaan dari panas juga hati saya dengar tadi itu. Saya DM dia sudah tak diangkat ya. Oh siap, makasih ya Bang. Gitu. Tak apa, kita sentiasa ada di belakang Bung Zuma, jangan takut. Iya abangku, makasih abangku, sehat selalu, thank you. Halo, semangat subuh. Halo. Oke teman-teman, baiklah, barangkali ini muslim semua yang mau naik ya. Tidak mungkin ada oten kayaknya ini. Ya, ini Islam semua, mohon maaf. Kalau gitu kita istirahat aja dulu. Besok kita lanjut lagi ya.
Kok besok pulang? Nanti habis zuhur. Kang. Oke Kang. Abang kita udah tidur Kang. Halo selamat subuh. Bung. Aterion. Halo. Aterion. Bang, izin bang. Yang tadi aku boleh nggak izin otak hati akunnya? Mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berani banget ya orang macam-macam kayak gitu ya. Nggak sayang sama keluarganya apa itu? Salah orang dia. Saya izin promosi Gurunda. Baik Kang, makasih. Oke, buat teman-teman yang ingin mendukung terlaksananya pesantren atau sekolah apologet, sekolah kristologi ya, pesantren apologet, bisa melalui QRIS sekarang teman-teman ya, gampang banget sekarang, nggak melalui rekening lagi, bisa melalui QRIS Yayasan Mu'alaf Center. Nah ini nih, nah tempatnya nanti sekolahnya di mana? Di Makassar, di tempat Gurunda insya Allah. Peletakan batu pertamanya bulan depan teman-teman ya, peletakan batu pertamanya bulan depan. Bang Hadi naik Bang Hadi. Jangan lupa nih, ini kirisnya nih, silakan teman-teman di screenshot aja, screenshot. Seikhlasnya teman-teman, nggak dipatok harus berapa, ini seikhlasnya. Yuk, bagi kalian yang mau mendukung terlaksananya atau berdirinya sekolahan kristologi ini, silahkan melalui kiris ini. Ini Oten pasti kejang-kejang guys. Karena apa? Ini sekolahan satu-satunya nanti yang jadi pesaing STT. Singkatannya kalian tahu sendiri STT apa ya? Nggak perlu saya jelaskan di sini. Ini di Indonesia baru pertama ada sekolahan kristologi yang akan didirikan oleh Panglima kita, Gurunda Cuma. Teman-teman, ayo didukung. Ayo dukung guys. Silakan di screenshot. Nanti bukti transfernya, bukti kirisnya nanti boleh DM ke saya atau WA ke saya ya, atau ke Bang Handi juga. Silakan teman-teman nih. Nih kirisnya nih. Ayo cepat screenshot. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PT saya juga ada yang mau kirisnya, ada di PT saya. Itu kan. Nah, dijadikan PT bagus teman-teman. Ayo jadikan PT rame-rame sama kalian. Saya lagi keringat dingin dapat ancaman ini. Bodoh itu orang bodoh. Dia berarti dia itu nggak paham hukum dia itu. QRIS, teman-teman. Dalam rangka pembangunan pesantren atau sekolah apologet. Apa sih materi-materinya ya kayak gini gitu. Jadi ada materi mengenal seperti apa sih agama sebelah. Sebagaimana mereka juga di sekolah tinggi mereka mempelajari Islamologi gitu. Supaya anak-anak kita itu ada persiapan. Tidak mudah untuk didatangi oleh misionaris. Supaya mereka pinter diajak diskusi gitu. Itu kira-kira. Ini sekolah formal nih, seolah ya formal. Bentar teman-teman, nanti saya cangkel nih, harus dipakai stand dulu nih. Ya biar manteng Kang. Iya, harus pakai ini. Ini tangan apa kaki sih Kang? Kelihatan. Ini tangan segede-gede jempol jarinya. Miring atuh. Nanti itu sabar ya. Terkena ini dia apa tuh namanya? Judulnya di. Hilangin judulnya Gurunda. Ini tangan saya cangkel harus megang terus guys. Nah sekarang silakan screenshot. Saya kira tadi kaki. Ternyata tangan ya. Tangan. Ajak mupak kursi. Nah itu dia.
Nomor aku 0813 9233 7800. Ya teman-teman, jangan ngantuk atuh Tadi memang agak seru sih. Mereka menghindari topik kalau debat, emosi, karena apa yang disampaikan Bang Juma tuh yang sesuai dengan data. Ya memang tergores sih imannya gitu. Bagaimana cara supaya menghibur diri yang ngancam. Ngancam itu salah satu sudah pidana teman-teman. Memberi sanksi lagi apa tentang tempo waktu 7 hari ya. Wah keren banget itu. Udah pengancaman itu. 7 hari lagi. Kita lihat aja nanti. Tapi akhirnya nggak ada, diulang-ulang terus, akhirnya nggak bisa diskusi ya kabur. Tapi teman-teman jangan panik. Hal yang kayak gini udah biasa dihadapi Bang Juma dari dulu. Mulai dari grup WA sampai di Zoom, bahkan Bang Juma udah didatangin rumahnya kok. Sampai ada api yang menyala bukan di dapur ya Bang Juma ya. Iya. Api menyala bukan di dapur loh ya. Tebak aja sendiri di mana kan gitu. Pelakunya siapa ya? Itulah. Nah, intinya ya terpasang anti thumbnail gitu. Oten ini kalau debat balik ancam Bang Juma dan keluarga. Ganti thumbnail tadi Akang. Ganti judul. Ayo siapa yang ingin berkontribusi dalam hal pembangunan masjid kita, masjid lagi, sekolah apologet atau pesantren apologet, silakan di screenshot aja yang ada di layar teman-teman. Itu ada yang nggak tahu, ada yang nggak bisa pakai QRIS, Bang Handi. Disebutin itunya nomor rekening MMCI-nya, Bang Handi. Nomor rekeningnya 401 ya, dicatat ya. Nomor rekening 401 3000 171 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya ulang ya, 401 3000 171 73. Wah, itu udah ditulis di bawah tuh. Alhamdulillah tadi sore sudah terkumpul sekitar 18 jutaan ya Gurunda 18, ya. Iya. 18 jutaan, sedangkan dana yang dibutuhkan sekitar 13 M guys. Ayo dipercepat, jangan kalah sama pembangunan rumah hantu yang dilakukan oleh si Edis ya. Masa kita kalah sama pembangunan rumah hantu? Aduh, bikin malu aja. Ayo digas, digas. Digas teman-teman, ayo. Itu pembangunan rumah hantu itu 2 bulan selesai loh. Masa kita pembangunan pesantren apologet harus berbulan-bulan guys. Ayo, jangan kalah sama pembangunan rumah hantu. Digas, Pol. Gaspol. Apa spill akun maksudnya gimana? Spill akun. Iya, ancaman ya pidana, bro. Tapi saya rasa pelampiasan doang dia ngomong itu. Kebablasan dia ngomongnya. Karena sudah kehabisan kata-kata bijak. Seseorang yang kalau debat kehabisan kata-kata bijak, akademis ya ngomongnya ya sudah kayak gitu deh. Udah biasa kita menghadapi demikian. Saya udah 2 kali didatangin malah. Biasa itu. Ini resikonya kalau menjadi apa ya namanya ya, mempertahankan iman Islam, memperkuat akidah kan gitu, dakwah ya, resiko memang gitu teman-teman. Tapi Bang Andi, saya masih ingat dulu waktu zaman di Zoom, Gurunda itu bukan diancam lagi, tapi mau dijebak guys. Mau dijebak teman-teman. Mau dijebak dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan pesundal mereka guys. Ini Gurunda pasti masih ingat deh. Iya. Mau dijebak di hotel. Iya, betul. Mereka membawa pesundal loh ke dalam hotel itu. Nauzubillahi min dzalik kelakuan mereka tuh. Betul itu teman-teman. Benar sekali.
dikasih duit waktu itu. Aku ditawarkan duit. Apa M itu Gurunda dulu? 2M. Buset, duit 2M, pesundal 1, cantik lagi pesundalnya. Itu kalau sama si Luga, oh langsung digas itu. 2M. Gila. Yang penting aku berhenti katanya. Waktu itu mereka datang ada 4 bule yang ngajak waktu itu. Ada yang kiris. Biasanya orang sih biasanya beraninya di media sosial doang. Ketemu juga ya. Sayur lontong. Paling maafkan aku. Aku nggak sengaja. Aku lagi mabuk. Tapi nggak boleh itu undang-undang. Kena pasal itu kan, ngancam kayak gitu. Oh iya pasal. Berat itu. Wah, baru. Ini Bang Andi, saya bikin YouTube nggak ada penontonnya, cuma 11 orang. Ayo teman-teman, di subscribe YouTube Akang ya. Pengamat debat apologet guys. Pengamat debat apologet, geser dulu, subscribe terus pindah lagi guys. Pengamat debat apologet. Bang Andi nggak mau promosi ini, aduh. Channel baru aku, Handi New Selebes. Belum lah, santai aja dulu. Yang penting sudah bikin. Mau ditonton mau enggak ya nggak apa-apa. Jadi pasal pengancaman dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 483 yang merupakan pembaruan dari pasal 369 KUHP lama. Mengatur tentang pemaksaan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia keuntungan melawan hukum dan seterusnya itu. Wah, ancamannya lumayan. Kira-kira begitu teman-teman. Udah nggak aneh yang ngancam Gurunda itu, udah nggak aneh Bang Andi. Bagi kita mah ya, mungkin bagi teman-teman yang di bawah baru kali ini mendengar. Kita udah, aduh, kali itu diancam. Aku udah sering, ancaman global itu ya Gurunda. Iya, udah sering. Tapi bodoh dia, aku katakan bodoh, kok ngancam kayak gitu. Tidak begitu caranya. Dulu ada yang ngancam langsung ke HP gitu, yang kan ya malah janjian, aku bilang ya udah kalau memang situ merasa laki-laki dan ancamanmu itu mau ke aplikasikan datanglah. Iya tunggu aku katanya, aku akan datang. Jadi pas dia sudah di Makassar, dia kasih alamat hotel, saya di hotel ini, saya tunggu kau di lobi. Ya, kenapa mau berantem jadinya di hotel ini? Tapi waktu itu karena hotelnya dekat dari kantor, ya saya ke sana, saya cari keliling lobi nggak ada. Besok dia sudah pulang, telepon, kau pakai baju putih kan, kemeja putih kan, pakai celana warna hitam, terus kau sendiri masuk. Coba Akang spill akunnya tadi, coba buka siapa namanya tadi sih? Singa siapa ya? Ternyata dia ada memang datang, tapi dia liatin saya dari jauh, cuman mau lihat, oh ini orangnya Bang Suma. Habis itu enggak jumpain saya, kan aneh gitu loh. Harusnya coba kan apa sih namanya akunnya Bang Yoma tadi, lupa gua. Singa. Aduh, Gua Singa. Gua Singa ya? Iya. Ini telepon yang gotos. Coba Kang, buka Kang. WA-nya Gua Singa coba Kang, akunnya. Bisa Bang Andi, kan saya ini lagi ini kiris. Udah dulu itu. Nggak ada, nggak bisa, nggak ketahuan. Banyak Gua Singa nih. Bentar ini saya lihat dulu yang mana ya. Oh, Gua Singa iya. Ini nih. Iya itu. Oh itu dia. Benar nggak sih ini?
Buka ininya Kang, apanya itu namanya? Akunnya nggak bisa, saya harus masuk ke TikTok lah Bang Andi. Oh gitu. Ini enggak sih? Ya, informasi juga buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah pembangunan Masjid Mu'alaf di Ciranjang Cianjur udah mau finishing ya Bang Andi ya. Insya Allah secepatnya kita meresmikan di sana. Ini lagi dibangun apa Bang Andi sekarang progresnya? Udah 90% tinggal finishing plafon, list, perkabelan, lampu udah cat ulang. Tuh kita lanjut ke Cirebon, ke pesantren Kempek. Yang gua dapat 2 singa ini damkar bukan ya? Ada damkar. 2 singa dia polisi. Apalagi kalau polisi, enak banget kita kalau dia emang benar-benar polisi. Kena banget itu. Enggak ada polisi, enggak ada polisi kayak gitulah. Mana tahu beneran Bang Edi. Coba cek satuan mana itu. Kita kasih pindah dia di paling ujung yang tidak ada petanya. Apa-apa. Terus polisi itu kan pengayom, melindungi masyarakat, bukan dia. Ya siapa tahu kalau agamanya itu. Waduh. Pantasan dia berani ngancam kayak gitu. Coba dicek PT-PT-nya teman-teman. Ini banyak yang ngomong polisi, tapi ada yang ngomong satpam juga. Coba dicek yang benar. Enggak lah, kalau polisi pengayom melindungi masyarakat. Enggak boleh berburuk sangka. Ya kalau datang apesnya ya ketemu lah itu. Santai aja kok, kita ada tim hukum. Cuman cara kerja kita itu silent, nggak perlu diomongin di sini mengenai masuk ke pokok inti-intinya gitu ya. Teman-teman di bawah semua. Ya kalau kira-kira punya informasi akurat ya hubungi kami lewat WA aja. Karena ada hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang tidak. Sebagai humas sapi ya begitu penyampaiannya bahwa kami punya tim hukum. Ya tentu kan bekerja tidak sembrono, silent, insya Allah berhasil. Support teman-teman ya proses ya, insya Allah kan ada tim hukum yang kerja, ada tim medsos juga. Oke? Lacak dan tangkap, kita kan nggak punya kewenangan untuk menangkap orang. Kita orang sipil, toh? Kita hanya bisa melaporkan ya, Bang Andi. Ya paling di LP, polisi lah yang bekerja. Jangan kayak yang kemarin di Komal ngehujat lantang banget suaranya. Wah, oh bahwa Nabi Muhammad gini, giliran ditangkap, digeruduk, mewek, nggak ada nyalinya. Di Komal teriak-teriak tuh, lebih-lebih dari si anak Batak. Giliran digeruduk kena tangkap kemarin tuh, mewek depan masjid. Tapi di media sosial itu banyak sekali orang yang kebablasan dalam bermedia sosial. Untuk teman-teman semua ya, ini bukan ruang hampa, ada cyber gitu ya. Jadi kita harus bermedia sosial itu harus bijak, menjaga etika, gak boleh melanggar hukum, baik ucapan, ketikan,
Karena sekarang KUHP baru itu pencemaran nama baik, fitnah, itu udah masuk pidana semua, pengancaman dan seterusnya gitu ya. Makanya hati-hati berbicara. Nanti jadi mulutmu menjadi harimaumu, jarimu menjadi harimaumu. Jadi tetap harus kita bijak, pinter. Itu kira-kira ya. Apalagi di live chat juga ya. Jadi bahasanya mohon dijaga. Kita kan orang Islam. Biarlah mereka yang bahasanya seperti itu, jangan dibalas pantun. Ada yang bilang no viral no justice, enggak juga kok. Banyak kasus yang tidak viral diproses oleh pihak kepolisian. Insya Allah polisi kok itu tidak tidur 1 kali 24 jam, mereka menjaga kita. Ya, Indonesia aman ini karena ada polisi dan tentara. Tetap kita percaya kedua institusi ini gitu ya. Betul, ini negara hukum. Oke, paham ya teman-temannya. Kepala boleh apa sih namanya? Panas, tapi apa sih istilahnya itu? Gua nggak ngerti deh. Kepala boleh panas, tapi kulkas tetap dingin. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Itu lebih cepat itu jawabannya itu. Tapi kulkas ini panas ya. Mesinnya gede banget. Ya udah, mungkin waktunya istirahat. Di sana udah 4:30 ya Bang Juma ya. Iya, kita rehat dulu. Oke. Siap. Kasih Kenda. Makasih ya. Kang. Makasih teman-teman semuanya yang hadir kita di sini. dibawa. Alhamdulillah. Terima kasih udah sampai di penghujung kegiatan kita pada subuh hari ini. Ada teman-teman semuanya yang telah hadir. Terima kasih telah memberikan yang terbaik pada saya dan tim saya Apologet Islam Indonesia. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati saudara, ya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran harus kami sampaikan, pahit dan apapun resikonya itu. Dan kalau Anda ternyata merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar, silakan hadir di koma saya. Ya. Jangan kemudian Anda melakukan hal-hal yang negatif seperti tadi. Ini kalau saya ngambil tindakan hukum, Anda bisa kena. Anda bisa kena. Saya yakinkan itu. Kalau saya sudah mengatakan proses, jalan pasti. Apalagi kalau Anda aparat, malah Anda masuk kandang macan sendiri. Ya. Anda masuk dalam kandang macan, tidak perlu lagi saya kemudian menyulitkan teman-teman untuk mencari. Kalau gitu, tinggal dihubungi yang mewenang, punya wewenang. Kemudian apalagi Anda seorang aparat polisi lagi, aduh, apa sekali itu. Ya, tapi saya berharap ancaman-ancaman seperti ini justru akan semakin menguatkan saya. Cuman saya nggak suka kalau anak-anak saya dilibatkan. Jangan bawa-bawa anak saya. Mereka sudah tak punya ibu. Ya, kalian mau ngancam-ngancam. Cukup saya aja. Jangan kau bawa anak-anak saya. Karena kalau sudah anak-anak yang kau bawa-bawa, ya nyawa pasti taruhannya. Oke? Jadi jangan sakit hati akan kebenaran yang saya sampaikan itu membuat Anda gelap mata. Kalau mau menghitung dengan saya silakan menghitung, tapi jangan bawa-bawa anak-anak saya. Gitu. Nah, kalau Anda keberatan dengan apa yang saya sampaikan, silakan hadir di sini, lampiaskan kemudian amarah Anda dengan memberikan data. Jangan kayak gitu, itu nggak bagus. Dan saya tidak pernah takut sama kalian, sedikit pun. Sehelai bulu saya runtuh
untuk takut sama kalian itu enggak. Bukan orang kayak kalian yang saya takuti. Kami, mohon maaf, kami orang Bugis Makassar itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, kalian punya suku juga begitu kan? Sama. Kami juga Bugis Makassar nggak ada pernah takut sama siapapun. Apalagi kalau kami di kebenaran, oh sudahlah. Oke, kalian juga mungkin begitu. Prinsip kita sama berarti. Kami orang Bugis tidak pernah mundur dan tidak pernah memberikan kalian belakang. Kami akan tetap memperlihatkan, busungkan dada ke depan. Itulah orang Bugis. Orang Makassar memang begitu. Jadi maaf kalau mau ngancam-ngancam saya kayak begitu, saya tidak takut sedikitpun. Anda sebutkan kampungnya di mana, saya datang. Wallahi saya datang. Kan sudah aku bilang. Kalau ada saudara kami Kristen yang keberatan dengan apa yang saya lakukan, dan Anda marah dengan itu, kemudian Anda ingin melakukan suatu tindakan apapun itu, ngancam dan seterusnya. Anda nantang saya datang, kampung saya datang. Jangan sebut nama saya kalau saya tidak datang. Udah berapa kali saya buktikan, ya? Saya diancam gara-gara kasus apapun saya datang. Selama saya benar, saya tidak pernah takut. Jadi percuma kau lakukan pengancaman kayak gitu, percuma. Percuma. Saya sudah terlatih dan terdidik menghadapi hal-hal seperti itu. Ini masih kecil. Udah masih kecil itu, masih kecil. Pahami ya? Jadi percuma kau melakukan pengancaman begitu, percuma. Ya. Jadi lain kali jangan kau ulang lagi. Tapi kalau ada teman-teman saya mau memproses, apalagi kalau Anda aparat, ya saya angkat tangan. Saya angkat tangan karena mereka menyaksikan, mereka melihat apa yang telah Anda lakukan. Apalagi kalau Anda aparat, oh gampang sekali. Gampang sekali. Ya, kalau sipil masih mikir-mikir saya, tapi kalau Anda terbukti aparat, ya pasti Anda kena. Ketemu neneknya nanti pasti. Aku bilang sama kamu, ketemu nenekmu nanti. Oke? Dan ternyata memang Anda sudah melakukan pengancaman dari sejak sebelum Anda bertemu saya. Anda cari-cari saya memang. Saya baca typing dari tadi. Katanya memang dia cari saya dari tadi sore, dia cari-cari Bang Suma katanya. Berarti memang Anda sudah merencanakan toh? Nah, sudahlah. Itu sekali lagi kepada teman-teman Kristen yang lain, jangan mencontoh yang tadi. Kalau ada hal dari kebenaran yang saya sampaikan, silakan hadir di sini. Kita diskusikan, kita urai kemudian mana benangnya yang harus kita luruskan, yang masih kusut itu, silakan. Jangan melakukan hal tindakan bodoh kayak gitu. Ya jangan. Gak perlu. Kami tidak takut dengan ancaman seperti itu. Oke? Saya kira begitu teman-teman sekalian, jaga kesehatan. Mohon maaf kalau saya menggiring teman-teman tidak tidur sampai jam segini. Mohon maaf ya sudah setinggi-tingginya. Oke? Tenangkan diri saudara-saudara, tenangkan. Percayakan kepada saya, percayakan kepada tim saya. Semua akan berjalan baik-baik saja, insyaallah. Nanti kita jumpa lagi habis zuhur ya. Kita tutup. Silakan istirahat semuanya. Kita saling mendoakan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.